Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara membaca atau mengetahui pesan cintanya ketika kita mengalami suatu masalah atau sakit? Baik, hari ini banyak sekali ya teman-teman, keluargaku semua, berita, informasi di media, di medsos, di grup WA yang memberikan kabar. Bahkan hari ini ada kawan karib saya yang sedang berjuang di Cirebon karena seluruh fasilitas di Jakarta tidak tersedia, harus dibawa ke Cirebon dengan saturasi oksigen yang sangat minim. Semoga Allah sembuhkan, semoga Allah sehatkan. Di saat kita sakit, justru disinilah saatnya kita menjeda, merasakan bahwa inilah ketidakberdayaan kita, inilah tanda lemahnya kita. Kita tidak bisa apa-apa menghadapi penyakit apapun. Ya, justru ketika ada saat kita ada masalah atau sakit, inilah saat-saat kita menyadari betul akan ketidakmampuan kita, dan hakikat manusia adalah tidak mampu apa-apa. Dan salah satu di antara ketika kita dihadapkan kepada penyakit, pada ujian, maka saatnya kita untuk yang pertama adalah menyadari, memahami sefaham-fahamnya, sesadar-sadarnya bahwa tidak ada yang pernah terjadi kecuali atas izin Allah. Atas izin Allah. Jadi fokus sama Allah. Jadi bukan fokus sama penyakitnya, bukan fokus sama masalahnya. Kita kan sudah belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Fokus sama Allah Subhanahu wa taala. Fokus sama bahwa yang mengatur, yang mentakdirkan semua Allah. Ya. Bahkan ketika Allah yang menghadirkan itu dalam kondisi yang tidak nyaman, dalam kondisi yang sakit, kita kembalikan ke Allah. Dan bisa menghadirkan insya Allah keridhaan. Jadi kuncinya adalah kita terima apa yang Allah hadirkan itu. Karena Allah pasti ada kebaikan di dalamnya, ada ibroh di dalamnya. Jadi tidak ada yang Allah hadirkan kecuali semua kebaikan. Kalau saya tanya, apakah yang Allah hadirkan dalam hidup ini selalu baik atau kadang-kadang baik? Pasti jawabannya adalah selalu baik, pasti baik. Termasuk juga dengan sakit, dengan masalah. Dan ketika kita sambung dengan Allah, maka nanti yang muncul adalah ridho. Dan kalau sudah ridho, tidak ada lagi yang mau kita cari. Bahkan ketika seseorang sudah fokus dengan Allah, cukup besarkan Allah. Saya mau menyampaikan bagaimana ketika Nabi Yunus di dalam kegamangan, kegalauan, kekhawatiran misalnya. Yang diucapkan bukan minta supaya keluar dari perut ikan, tapi yang diucapkan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bukan meminta supaya keluar dari perut ikan, bukan menuntut supaya cepat-cepat selesai dari kegelapan, tapi yang diucapkan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, aku ini zalim ya Allah. Aku ini zalim ya Rabb. Jadi itu saja, memuji Allah, mengembalikan sama Allah. Atau kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilemparkan ke api, Nabi Ibrahim bukan meminta, ya Allah dinginkan api itu, ya Allah selamatkan saya dari api itu. Tidak. Tapi Nabi Ibrahim hanya mengucapkan hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, cukup Engkau ya Rabb. Cukup Engkau yang menolong hamba. Cukup Engkau yang menyelamatkan hamba. Jadi justru malah memuji Allah, mengembalikan sama Allah. Orang kalau sudah disibukkan dengan zikir dan fokus sama Allah, nanti justru Allah akan beri yang lebih utama lagi. Dalam sebuah ungkapan hadis qudsi dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan jadi penguat buat kita semua,
Man saghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sailin. Siapa yang ketika dia sakit, ketika ada masalah, tapi kemudian dia sibuk dengan mengingatku, sibuk dengan memasrahkan kepada aku, tasaghalahu zikri, dengan zikirnya kepada aku, sampai-sampai dia lupa untuk meminta hajatnya. Ya, maka apa kata Allah? A'taitu afdhala ma u'tiyas sailin. Aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih utama dari apa-apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Jadi fokuslah kepada Allah. Dan kalaupun kita bingung, ngomong sama Allah, cerita sama Allah. Ya Allah, bisa jadi kebingungan ini adalah dosa-dosaku ya Allah. Bisa jadi kegalauan, khawatiranku adalah kesalahanku ya Rabb. Hatiku yang masih penuh dengan kekhawatiran atas pertolonganmu. Ya Allah, hanya Engkau tempat hamba kembali. Engkau yang menyembuhkanku. Wa idza maradtu fa huwa yashfi. Ketika aku sakit, Engkaulah yang menyembuhkan ya Rabb. Ketenangan batin inilah kawan-kawan yang membuat kita akhirnya menghadirkan, semakin merasakan bisa bermunajat kepada Allah di saat apapun, termasuk di saat kita sedang sakit.